Halo sahabat teacher, bertemu lagi di PWM TV YouTube channel, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan share buat kalian semua tentang pembuatan rapot kurikulum Merdeka PAUD di semester 2. Seperti biasa, yang belum like dulu, subscribe, kemudian nyalain notifikasinya, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan share video ini jika bermanfaat. Di sini saya akan mengingatkan lagi untuk teman-teman semua tentang isi laporan capaian pembelajarannya itu apa saja. Karena sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya masih tentang raport ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya raport di semester 1. Dan ini di semester 2 sebenarnya hampir sama gitu. Cuma mungkin yang membedakan di semester 2 ini teman-teman harus bisa lebih baik lagi dengan membuat raport dan komponen-komponennya harus dilengkapi dibanding dengan yang kemarin di semester 1. Oke teman-teman, ini adalah isi laporan capaian pembelajaran. Komponen-komponennya apa saja? Yang pertama adalah data diri anak ya teman-teman, seperti nama sekolah, semester, kemudian fase, nah seperti itu, kelompok, nah kayak gitu, itu namanya data diri anak. Kemudian yang kedua, deskripsi kemajuan anak dalam tiap elemen CP, yaitu elemen nilai agama dan budi pekerti, elemen jati diri, dan elemen dasar-dasar literasi dan STEAM. Nah, jadi deskripsi kemajuannya dari setiap ketiga elemen tersebut apa saja kita jelaskan di situ. Kemudian hal yang perlu tercantum dalam deskripsi elemen capaian pembelajaran antara lain yang pertama, hal-hal yang sudah dikuasai atau dipelajari anak selama kurun waktu tertentu yang diambil dari perilaku yang diharapkan muncul pada anak. Nah, jadi di paragraf pertama itu kita jelasin nih teman-teman hal-hal yang sudah dikuasai atau dipelajari oleh anak tersebut apa saja nih yang ada pada diri anak. Kemudian yang kedua, bukti yang mendukung perilaku yang diharapkan muncul pada anak. Nah, kemudian di paragraf yang selanjutnya misalnya perilaku yang diharapkan muncul kepada anak pada diri anak tersebut adalah apa? Kita jelaskan. Kemudian poin selanjutnya, capaian yang belum muncul pada anak dan perlu untuk distimulasi pada kurun waktu selanjutnya, disertai dengan gambaran rencana guru untuk menstimulasi capaian yang belum muncul tersebut. Di paragraf selanjutnya misalnya kita berikan capaian-capaian yang belum muncul pada diri anak tersebut itu apa saja. Kemudian stimulasi yang diperlukan untuk mendukung perkembangan yang belum tercapai itu apa saja yang harus kita lakukan. Beri gambaran kepada orang tua karena tidak semua orang tua paham terhadap isi laporan atau perkembangan anak. Kemudian yang selanjutnya adalah saran atau tips atau ajakan yang dituliskan secara konkret bagi orang tua atau wali untuk mendukung optimalisasi poin dari C di rumah. Nah, jadi saran atau tips atau ajakan kita dari guru ke orang tua untuk menstimulasi anak di rumah seperti apa gitu supaya konsisten antara di rumah dan di sekolah juga sama gitu. Jadi perkembangan anak bisa optimal. Nah, itu tadi ya teman-teman yang perlu kita jelaskan di rapot itu. Yang pertama tadi hal-hal yang sudah dikuasai atau dipelajari oleh anak. Kemudian bukti yang perilaku yang diharapkan muncul pada anak itu apa. Kemudian capaian yang belum muncul pada anak dan berikan contoh stimulasi yang konkret kepada orang tua. Apa yang harus kita stimulasi kepada anak baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian berikan saran, tips atau ajakan untuk mendukung perilaku yang belum muncul tadi kepada orang tua di rumah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah refleksi orang tua. Nah, ini teman-teman perlu digalakan lagi kita untuk membiasakan diri orang tua untuk mengisi refleksi yang isinya adalah apa yang saya amati sudah berkembang pada diri anak saya.
kemudian apa saja yang masih perlu dikembangkan pada diri anak saya, kemudian langkah-langkah apa yang dapat saya lakukan untuk membantu anak saya mengembangkan tersebut. Nah, jadi kita berikan pengetahuan kepada orang tua untuk mengisi refleksi orang tua yang isinya adalah mungkin perkembangan-perkembangan apa saja yang orang tua inginkan yang akan ditanamkan kepada diri anak tersebut beserta langkah-langkah yang bisa seorang guru dan orang tua lakukan sehingga bisa konsisten antara di rumah dan di sekolah. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah informasi ketidakhadiran anak atau absen. Nah, ini perlu sekali. Kemudian data tinggi badan, berat badan, kemudian interpretasinya sesuai Permenkes ya nomor 2 tahun 2020. Jadi data diri anak tentang kesehatan juga kita lampirkan di situ. Dan yang terakhir adalah lampiran yang berisi tentang portofolio, baik itu foto dan deskripsi anak tersebut. Fotonya adalah foto bukti tentang perkembangan-perkembangan yang sudah muncul pada diri anak. Kita sertakan nih di lampiran berikut deskripsi-deskripsinya apa saja yang sudah muncul di situ, dan ini adalah contoh bukti real konkretnya bahwa anak sudah muncul perkembangan dalam hal apa saja. Kita jelaskan di situ teman-teman. Di video ini saya akan berikan contoh halaman per halaman yang harus ada di dalam rapot kurikulum merdeka di semester 2. Karena kemarin di semester 1 saya hanya memberikan contoh narasi dari rapot intinya saja ya teman-teman. Nah, ini adalah di semester 2 ini kita harus berusaha untuk memberikan lampiran-lampiran yang lengkap ya supaya kita terbiasa dengan kurikulum baru. Untuk halaman pertama adalah cover yang contohnya seperti ini ya teman-teman. Ada judulnya Laporan Capaian Pembelajaran Anak Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian di bawahnya adalah logo sekolahnya masing-masing. Kemudian di bawahnya lagi adalah yayasan, nama yayasannya apa, misalnya PAUD An-Nahl, NPSN-nya berapa, kemudian alamatnya apa, kemudian nama siswa yang ada di rapot itu siapa, kemudian NISN, dan di bawahnya adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi, Direktorat dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Di halaman kedua adalah identitas satuan PAUD. Nah, teman-teman, ini sebenarnya tadi di komponen-komponen yang harus ada di dalam rapot, identitas satuan PAUD itu sebenarnya nggak ada. Tetapi kalau mau ditambahin lagi, kalau mau ditambahin, dilampirkan di situ juga boleh sebenarnya. Ini bisa menambah informasi kepada orang tua atau wali murid tentang lembaga kita. Yang isinya antara lain nama sekolah, NPSN, kemudian alamat sekolah, nama jalan atau desa, kode pos, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, telepon, website, dan email. Untuk halaman ketiga adalah data diri anak yang berisi nama anak, kemudian nama panggilan, NISN, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, anak keberapa, nama orang tua atau wali, nama ayah, ibu, dan nomor HP masing-masing, kemudian pekerjaan orang tua atau wali, ayah dan ibu, kemudian alamat orang tua atau wali, nama jalan atau desa, kode pos, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi, disertai dengan foto anak tersebut dan disahkan oleh kepala sekolah di lembaga kita. Untuk halaman selanjutnya adalah kita langsung ke rapot inti ya teman-teman, yang berisi yang pertama judul di atas laporan capaian pembelajaran PAUD apa namanya, tahun ajaran berapa, kemudian disertai dengan logo sekolah kita di sebelahnya. Kemudian jangan lupa tadi identitas anak seperti nama, siapa, kelas atau kelompok, kemudian fase, kemudian semester, kemudian tinggi badan, berat badan. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman data kesehatan anak mau dilampirkan satu halaman yang isinya tinggi badan, berat badan, lingkar kepala sampai lengkap, sampai penjelasan kesehatan anak tersebut, boleh di satu halaman kan, atau disatukan dengan rapot inti di halaman pertama di identitas, atau nanti di akhir di bawah refleksi juga bisa ya teman-teman.
Kita lanjut di CP yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Contohnya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah Kirana pada akhir semester 2 ini di TKB ini menunjukkan perilaku melaksanakan kegiatan ibadah sholat dengan disiplin. Ia dapat menunjukkan perilaku baik sesuai dengan nilai agamanya dalam kehidupan sehari-hari melalui ucapan dan perilaku baik seperti santun, jujur, dan suka menolong teman. Sikap kepeduliannya terhadap teman yang berbeda suku dan agama ditunjukkan melalui mengajak main bersama. Doni juga menunjukkan perilaku sayang kepada tanaman di sekolah serta ikut terlibat dalam menjaga kebersihan kelas. Di kelas 1 SD nanti, guru dan orang tua dapat melanjutkan perilaku baik, praktik nilai dan ajaran agama sesuai dengan usianya nanti. Ia dapat dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang lebih kompleks dan praktek ibadah dan doa hariana. Ingat ya teman-teman, tadi kita munculkan perilaku-perilaku yang sudah muncul pada anak dan perilaku penguatan yang diperlukannya stimulasi baik di rumah maupun di sekolah. Ini sudah dimunculkan ya di kata-kata atau narasi di CP nilai agama dan budi pekerti. Untuk di paragraf terakhir, nah di rumah orang tua dapat membantu Kirana menerapkan kebiasaan beribadah wajib dan mengucapkan doa bersama-sama dalam kegiatan harian di rumah. Nah itu dia teman-teman contoh dari narasi rapot nilai agama dan budi pekerti. Kemudian contoh dari narasi di CP Jati Diri antara lain Kirana menunjukkan kemampuan menjaga kebersihan diri, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi tanpa memilih-milih. Sayuran brokoli menjadi makanan kesukaannya. Ia dapat mengikuti aktivitas fisik di pagi hari walaupun kadang terlihat kurang bersemangat ketika datang terlambat. Kirana terlihat mampu menjaga keamanan diri saat menggunakan peralatan main yang sedikit beresiko. Ia mengenali emosi dirinya dan orang lain, bahkan ia mulai dapat mengelola emosi. Tidak sabarnya ketika harus bergantian mainan dengan anak yang lain. Selanjutnya, ia sering mengatakan, "Aku harus sabar" untuk membantunya menenangkan diri. Rasa percaya dirinya terlihat juga ketika dengan bangga menyampaikan bahwa ayahnya dari Bandung dan ibunya dari Jawa. Logat Jawa kadang muncul di kelas dalam percakapan dengan teman-temannya. Ia pun menunjukkan ketertarikan dengan budaya teman yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan pakaian daerah. Ketika memperingati Hari Kartini, anak-anak diperkenankan mengenakan pakaian daerah, contohnya nih. Orang tua dan guru SD dapat mengenalkan lebih banyak budaya Nusantara saat di SD nanti. Dapat menunjukkannya melalui gambar-gambar, video, atau menunjukkan langsung jika memungkinkan. Orang tua dapat mengantarkan anak ke sekolah lebih tepat waktu sehingga tidak mengganggu semangat anak dalam melakukan aktivitas di pagi hari. Nah teman-teman, di CP Jati Diri tadi juga sudah dilontarkan ya perilaku-perilaku yang sudah muncul pada diri anak, kemudian yang belum muncul dan stimulasi yang diperlukan oleh orang tua maupun di sekolah juga di sini dijelaskan oleh gurunya. Kemudian di CP yang terakhir di dasar literasi dan matematika, sains dan teknologi. Contoh narasi dari CP yang terakhir nih teman-teman. Kirana terlihat mampu menulis nama diri, nama beberapa teman yang singkat, dan kata-kata yang sering ditemuinya sehari-hari. Ketika ditanya pendapatnya tentang cerita, Kirana responsif dalam menjawab pertanyaan guru dan bercerita dengan kalimat panjang. Ia mampu menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, bahkan mampu menceritakan ulang cerita yang didengarnya dengan bahasanya sendiri, termasuk dengan logat Jawanya yang khas. Pengenalannya terhadap warna, bentuk, angka 1 sampai 10 dan huruf terlihat muncul dalam karya-karya gambar dan kreasi seninya. Kemampuan tentang karakteristik benda, membedakan benda, dan perbandingan ukuran besar kecil, panjang pendek, berat ringan, tebal tipis, dan jauh dekat sudah dapat dipahaminya.
Kirana sangat menyukai kegiatan eksperimen. Ia menggunakan alat-alat dengan bertanggung jawab dan mengembalikan ke tempat semula setelah memakainya. Ia tidak berhenti bermain bila belum menemukan jawaban atas penyelidikannya. Ia sering mendesak saya untuk menanyakan apa dan mengapa. Rasa ingin tahu yang tinggi ditunjukkan dengan meminta saya tahu temannya untuk mengulang hal-hal yang membuat dia penasaran. Kirana terlihat cukup tangguh, dapat mengikuti aturan kelas dan mempunyai kontrol diri yang makin baik dibandingkan semester yang lalu, khususnya dalam hal kesabaran. Saya melihat bahwa kemampuan dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika Kirana sesuai dengan usianya. Untuk membantu stimulasi menambah kosakata Kirana, orang tua juga dapat mengajak Kirana belajar menuliskan sehingga akan memperkaya kemampuan bahasanya. Pembelajaran yang tidak berfokus pada buku pelajaran tetapi menekankan pada praktik atau eksperimen akan membuat Kirana lebih terlibat dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, di CP terakhir ini kebanyakan Kirana sudah terlihat beberapa perkembangan yang kebanyakan sudah muncul semua ya, teman-teman. Jadi stimulasinya ini hanya sedikit. Kemudian selanjutnya adalah di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini saya beri contoh narasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang antara lain semester ini Kirana melakukan proyek profil memilah sampah yang harapannya mampu membangun dua dimensi profil pelajar Pancasila, yakni bergotong royong dan bernalar kritis. Melalui proyek profil ini diharapkan anak tanggap terhadap lingkungan sosial, mampu bekerja sama, memperoleh dan mengolah informasi, serta menentukan pilihan dan mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Saat melaksanakan kegiatan proyek profil, Kirana dapat memberi apresiasi terhadap teman-temannya di sekolah dengan mengenali kebutuhan bersama dan belajar dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan proyek. Tampak saat Kirana membawa limbah galon bekas yang dijadikan pot tanaman toga bersama teman-temannya. Kirana juga dapat memenuhi rasa ingin tahunya melalui bertanya, memberikan informasi kepada teman-temannya, serta menjelaskan alasan saat menentukan sebuah pilihan. Tampak saat Kirana menanyakan cara membuat pot tanaman, lalu menyusunnya bersama-sama dengan teman-temannya. Kirana juga membantu menjelaskan cara membuat pot tanaman setelah melihat video YouTube dan membantu menentukan tempat menyimpan yang aman dan merawatnya. Nah, teman-teman, untuk rapot proyek penguatan profil Pancasila ini bisa dipisah ataupun disatukan di rapot utama ya, teman-teman. Kalau mau dipisah dari rapot ini supaya lebih jelas atau lebih banyak lagi narasinya, deskripsi tentang anak tersebut juga boleh gitu. Kalau mau disatuin juga di sini di rapot utama juga boleh, itu bebas. Kemudian untuk selanjutnya adalah refleksi guru. Nah, mau refleksi guru juga tadi di komponen sebenarnya nggak ada mau pakai refleksi guru atau enggak juga sebenarnya tidak apa-apa. Kalau mau pakai begini contohnya narasinya antara lain, secara umum sebagai guru di TKB ini saya bangga kepada Kirana, anak yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan rohani. Saya percaya diri untuk melepas Kirana ke tingkat yang lebih tinggi. Perhatian pada menjaga mood selama tidak dipicu oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dukungan untuk selalu sabar akan membantu kematangan emosi Kirana lebih baik lagi. Nah, bagus sekali ya teman-teman, refleksi guru ini kita mengungkapkan tentang perkembangan-perkembangan Kirana dan harapan kita terhadap anak tersebut di kemudian hari ketika sudah lulus gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah refleksi orang tua. Dan ini yang harus diisi oleh orang tua ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, harapan orang tua terhadap anak tersebut apa. Kalau mungkin untuk di semester 1 lebih diwajibkan untuk menulis ya. Kalau di semester 2 ini mungkin kita tidak melihat lagi rapot dia, jadi tidak membaca refleksi orang tua gitu ya. Tapi teman-teman bisa menggalakkan untuk orang tua menulis refleksi di rapot anak di semester 1.
Kemudian untuk poin selanjutnya adalah tingkat kehadiran yang tadi kita perlu dituliskan di rapor tersebut ya, bahwa anak sakitnya berapa hari, izin berapa hari, tanpa keterangannya berapa hari. Dan jangan lupa untuk disahkan oleh guru kelas, kemudian diketahui oleh kepala PAUD atau TK apa, dan jangan lupa tanda tangan orang tua atau wali. Kemudian halaman terakhir adalah halaman lampiran teman-teman. Nah, lampiran ini teman-teman bisa mengisi dengan foto-foto yang tadi saya sebutkan, deskripsi tentang anak, baik itu hal-hal perkembangan anak yang sudah muncul. Berikut buktinya. Nah, buktinya itu adalah foto anak tersebut. Misalnya anak sudah berkembang dalam hal misalnya bekerja sama dengan temannya atau dapat berbagi gitu. Nah, kita sertakan bukti foto anak bisa berbagi itu seperti apa, kemudian bisa menjaga kebersihan. Nah, caranya dia menjaga kebersihan, buktinya apa, seperti itu. Atau kita bisa mengisi lampiran tersebut dengan catatan anekdot atau foto berseri juga bisa, catatan-catatan anekdot yang menunjukkan perkembangan anak yang banyak sudah muncul, yang sudah munculnya itu banyak gitu, kita masukkan di lampiran beserta foto-fotonya. Nah, setelah halaman per halaman sudah kita susun, boleh nih teman-teman di rapot di semester 1 kita satukan di semester 2 ini, kita lampirkan berikut dengan semester 1 dan semester 2. Kemudian kita jilid karena di rapot semester 2 ini kita sudah lengkap, kita sudah membuat dari cover sampai lampiran atau portofolio di akhir lembaran. Nah, setelah itu kita cover dan kita siap untuk dibagikan ke wali murid atau ke orang tua sebagai bentuk kenang-kenangan perkembangan Ananda ketika masih selama di PAUD. Itu dia tadi contoh pembuatan rapot berikut narasi yang sudah saya berikan buat teman-teman, semoga bermanfaat ya. Itu adalah hanya contoh sebagian kecil saja, teman-teman bisa mengembangkan lagi menjadi lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.